Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. الله أعلم بمراده. Dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat itu, pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ihsan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yakni sholat Jum'ah yang harus kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan taufik dan inayat-Nya sehingga dapat melaksanakan tugas yang mulia selaku khalifah Allah di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang yang selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in, hingga kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya sadar bahwasannya kita hidup di muka bumi ini dalam rangka mengemban amanah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada semua maksiatnya. Dan kita sadar semua amal perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di alam akhirat. Dan hampir semuanya di antara kita tahu terhadap salah satu ayat yang dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar biji atom dari amal perbuatan kita, apakah itu yang baik ataukah itu yang jelek, semuanya akan nampak jelas dalam pengadilan Allah yang maha teliti, dan tidak akan ada satu amal perbuatan yang dapat kita sembunyikan nanti dalam pengadilan Allah yang begitu tinggi. Dan kita semuanya sadar dunia dengan segala isinya pada suatu masa akan kita tinggalkan, seperti nenek moyang kita yang telah tiada di muka bumi ini. Banyak di antara kita yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi, apalagi nenek dan kakek, apalagi buyut. Boleh dikatakan mereka semuanya telah habis masa tugas mereka di muka bumi ini, dan boleh dikatakan sekarang diganti oleh kita. Dan begitulah berlanjut sampai dengan anak cucu kita. Maka dalam waktu yang tidak lama dunia ini akan kita tinggalkan, dan kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang pernah kita cintai ini. Dan kita akan digiring ke alam mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban dalam proses kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Dan kita pun tahu alam akhirat adalah alam yang panjang, dan situ hanya ada dua golongan yang dikatakan dalam ayat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian besar menjadi penghuni neraka, dan kecil sekali yang berhak yang dapat menjadi penghuni surga. Maka yang harus kita upayakan dalam proses kehidupan kita di muka bumi ini, hendaklah kita menjadi orang yang berakal, yang dapat mempergunakan kehidupan yang singkat di muka bumi ini untuk mencapai keselamatan yang panjang nanti kelak di alam akhirat. Sebaliknya, janganlah kita menjadi orang yang bodoh, janganlah kita menjadi orang yang tolol hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan yang tidak seberapa, sehingga dia selalu mengikuti kehidupannya, mengikuti kehendak daripada hawa nafsunya. Akhirnya dia terjerumus di akhirat yang menjadi penghuni neraka. Malaikat bertanya kepada ahli neraka. Pertanyaan malaikat kepada ahli neraka sebagaimana yang dikatakan dalam salah satu ayat, qala kam labithtum fil ardi adada sinin.
Wahai kalian semuanya ahli neraka, berapa tahun lamanya kami hidup di muka bumi? Mereka bertanya dengan menggunakan kata-kata berapa tahun. Tapi apa jawaban ahli neraka? Jawaban ahli neraka, mereka mengatakan, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al amin. Kami hidup di muka bumi hanya 1 hari, bahkan tidak sampai 1 hari, hanya sebagian daripada 1 hari, hanya waktu pagi atau ke tengah hari atau ke sore hari. Maka dijawab oleh para malaikat, qala in labithtum illa qala'annakum kuntum ta'lamun. Betapa kasihan kamu wahai ahli neraka. Kamu hidup di muka bumi dalam waktu yang sangat singkat, tapi menjadikan diri kamu harus menderita di dalam siksaan api neraka yang begitu panas dan begitu pedih. Dalam salah satu keterangan hadis, baginda kita mengatakan, seandainya Allah menurunkan dari api neraka, meskipun hanya sebesar biji beras, Allah turunkan ke muka bumi ini, meskipun diturunkan di tengah air lautan yang begitu dalam, maka dalam waktu yang singkat air lautan akan kering dan dunia akan hancur karena tidak tahan dengan kerasnya api neraka yang hanya sebesar biji beras. Kalau hitung secara matematik, rata-rata usia kita hidup di muka bumi ini 60, 70, 80 tahun. Itulah usia kisaran daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan alam akhirat adalah alam yang begitu panjang yang tidak akan ada masa akhirnya. Lebih lama daripada 1 juta miliar triliun bilion tahun. Entah apa ada hitungan jumlah yang lebih daripada itu untuk bisa disebut. Dari ujung dunia sampai dengan ujung dunia bergeger huruf 0 ditambah dengan kalimat tahun, maka dunia ini tidak akan cukup. Maka pantaslah apabila orang sudah masuk ke alam akhirat, seperti dikatakan tadi dalam ayat, kami hidup di muka bumi ini hanyalah waktu pagi atau tengah hari atau sore hari. Kalau sekarang hitungan persentase perhidupan kita di muka bumi ini dibandingkan dengan alam akhirat, tidak akan ada 1 juta miliar triliun bilion persen. Maka hendaklah kita menjadi orang yang berakal, yang dapat mempergunakan kehidupan singkat di muka bumi ini untuk mencapai keselamatan yang pantang nanti kelak di alam akhirat. Dan itu tiada lain dengan menempatkan posisi kita sebagai hamba Allah yang dapat melaksanakan tugas yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ada satu kisah, seorang pemuda yang banyak berbuat maksiat. Dia tidak peduli dengan perintah Allah. Bahkan sebaliknya yang dia laksanakan adalah maksiatnya. Pada suatu ketika dia mengalami kesadaran, tapi ternyata dia mengulangi lagi dari berbagai macam perbuatan maksiat tersebut. Akhirnya dia datang kepada seorang ulama, minta nasihat, dan dia utarakan apa yang dia lakukan sehari-hari dengan melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Kadang-kadang dia berani mengambil hak orang lain. Maka jawaban sang ulama, dia menjawab, kalau Anda ingin hidup bebas, silakan. Anda tidak mau menjalankan kedudukan Anda sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, silakan. Tapi Anda harus dapat memenuhi syaratnya. Kata ulama tersebut, syarat yang pertama, jangan sekali-kali berani memakan dari rezeki Allah. Sebab Anda tidak pantas suka terhadap rezekinya, tapi Anda tidak suka terhadap perintahnya. Anda suka terhadap rezekinya, tapi Anda tidak mau melaksanakan tugas Anda sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Maka yang paling pantas, jangan sekali-kali berani memakan dari rezeki Allah. Syarat yang kedua sesuai dengan ayat ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apabila Anda tidak mau melaksanakan khalifah Allah di muka bumi ini, maka yang paling pantas, keluarlah dari bumi Allah, cari tempat selain bumi Allah. Kata sang ulama terhadap pemuda tersebut. Dan yang ketiga, kata ulama tersebut, bagaimanapun apa yang kita lakukan di muka bumi ini, kita akan mendapatkan sanksi atau balasan nanti kelak di alam akhirat. Maka kalau Anda ingin melakukan berbagai macam perbuatan maksiat, yang harus Anda upayakan adalah bagaimana caranya Anda mendapatkan suatu tempat yang dapat menyembunyikan diri Anda sehingga tidak kelihatan oleh Allah, sehingga tidak kelihatan oleh para malaikat. Dalam hal ini ada suatu riwayat yang sangat indah. Ceritanya ada seorang perempuan yang diajak untuk berbuat musyrik.
oleh seorang pemuda yang ganteng, yang kaya raya, dia berpendidikan. Sang pemuda mengatakan, Adinda, kita sekarang sudah ada dalam tempat yang sunyi. Tidak ada yang akan melihat yang akan kita perbuat dan yang akan kita lakukan. Dan sang pemuda itu mengajak untuk berbuat zina. Maka sang perempuan itu mengatakan, wahai abang, bagaimana dengan Allah? Adakah sama Allah juga tidak akan melihat perbuatan yang akan kita lakukan? Dan ternyata sang pemuda itu tidak dapat menjawab. Dan terlontarlah kata-kata yang begitu indah yang keluar dari lisan sang gadis yang begitu solehah. Dia mengatakan, wahai abang, saya mau melaksanakan perbuatan yang dikehendaki oleh abang untuk bersama-sama kita lakukan perbuatan zina. Meskipun harus dilakukan di tengah alun-alun, di tengah lapang, waktu tengah hari, dan kita undang semua masyarakat yang ada di kampung kita ini untuk menyaksikan perbuatan yang akan kita lakukan, saya mau melakukannya, asalkan tidak disaksikan oleh Allah. Bukankah Allah yang mengharapkan perbuatan zina ini? Bukankah kita semuanya akan kembali kepada Allah? Bukankah Allah yang akan mengadili semua perbuatan yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di muka bumi ini? Dan Allah yang akan menentukan, akankah kita menjadi ahli surga atau kita akan menjadi ahli neraka? Oleh karena itu, silakan cari dulu tempat yang dapat menyembunyikan kita sehingga tidak kelihatan oleh Allah. Bagiku tidak menjadi masalah dengan disaksikan semua masyarakat yang ada di kampung kita ini. Dan yang terjadi adalah kebanyakan kebalikannya, di mana seseorang tatkala dia akan melakukan berbagai macam perbuatan maksiat, yang dia upayakan adalah dia menghindar dari pandangan masyarakat. Apakah itu yang akan berbuat zina, apalagi mencuri, apalagi korupsi, apalagi perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, karena dia takut kena sanksinya, terutama sanksi yang ada di muka bumi ini. Maka yang selalu dia upayakan adalah bagaimana dia dapat menyembunyikan perbuatan maksiat yang akan dia lakukan. Tatkala dia akan melakukan perbuatan maksiat itu, seakan-akan dia berkata kepada Allah. Dia mengatakan demikian, ya Allah, dengan sangat menyesal, penglihatanmu dan pengawasanmu tidak aku hargai. Yang aku hargai adalah penglihatan masyarakat yang ada di sekitarku ini. Sehingga mengapa aku menyembunyikan diriku dari pandangan mereka tatkala aku akan melakukan berbagai macam perbuatan maksiat ini? Sebab apabila mereka mengetahui daripada apa yang akan aku lakukan, niscaya aku akan hina di hadapan mereka. Adapun aku hina di hadapanmu, ya Allah, tidak menjadi masalah. Seperti sekarang keberadaanmu, pengawasanmu oleh aku tidak aku hargai. Bahkan ada permintaan dari dia, seakan-akan dia berkata kepada Allah, ya Allah, tolong perbuatan maksiat yang akan aku lakukan, tolong lindungilah olehmu, tolong jagalah olehmu, jangan sampai terbongkar. Sebab apabila terbongkar, maka saya akan hina di hadapan masyarakat. Sekali korupsi aman, 2 kali korupsi aman, 3 kali korupsi, 4 kali korupsi aman. Akhirnya ketahuan oleh KPK, akhirnya dijebloskan dalam penjara. Setelah dia masuk dalam penjara, dia mengatakan, saya kira tidak akan ketahuan. Seandainya tahu akan ketahuan, niscaya aku tidak akan berani melakukannya. Itu adalah baru kaitannya dengan saksi di muka bumi ini. Seandainya kita bertanya, akankah ada perbuatan kita yang tidak akan ketahuan oleh Allah nanti kelak di alam akhirat? Dan kita semuanya hafal dan tidak pahit yang tadi. Sebesar bijakum daripada amal perbuatan kita akan nampak jelas dalam pengadilan Allah yang Maha Teliti. Itu adalah syarat yang ketiga yang tadi disampaikan oleh seorang ulama. Yang pertama, jangan memakan dari rezeki Allah, jangan dilakukan di atas bumi Allah. Kemudian cari tempat yang dapat menyembunyikan diri kita sehingga tidak kelihatan oleh Allah. Dan syarat yang keempat, ulama itu mengatakan, usahakan kamu tidak mengalami kematian. Sebab dengan kematian, apabila kamu tidak mau melaksanakan kedudukan kamu sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Bagaimana caranya kamu tidak mengalami kematian? Kamu harus mempunyai kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan malaikat maut sehingga kamu tidak mengalami kematian. Dan ini tidak akan ada yang mempunyai kekuatan yang seperti itu. Dan yang terakhir, ulama itu mengatakan, sesuai dengan yang kita tahu dalam surat Yasin dikatakan, Al-Gama nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan menjadi saksi dan akan berbicara
dari semua apa yang pernah kita lakukan. Diperkuat dengan saksi kaki kita. Maka setelah kita akan melakukan berbagai macam perbuatan maksiat karena kita tidak mau mengikuti terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka seyogianya tangan dan kaki janganlah dibawa. Karena apa? Dia akan memberatkan dalam pengadilan Allah yang maha berat. Karena dia akan membuka semua rahasia yang pernah kita lakukan, termasuk diperkuat dengan kaki kita. Walhasil hadirin sekalian yang berbahagia, tidak ada jalan keluar kecuali kita tunduk dan patuh untuk menjalankan kedudukan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi jubatil muwahhidin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa qala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Allahumma an arbatul khulafa'ir rasyidin an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi manika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata lana illa bika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridha qada wa barakatal 'aishi ba'dal maut wa radatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ika fi gharadar rahmatillah fi nadimudillah. Allahumma shalli ala habbak wa habbu yuhibbuk wal 'amali balighun ahbak. Allahumma kal hubbaka habba ilaina min anfusina wa ahlina rumahil bari. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna atina mahabbatak wa ma'rifatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.